Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang kami hormati, kita melaksanakan pembelajaran online dengan tema micro skills dalam bimbingan dan konseling. Sebelum saya mulai, saya persilakan Anda untuk mempersiapkan poin, catatan, dan silakan mencatat hal-hal yang penting dalam paparan materi yang sudah saya sampaikan. Kita urai mulai awal pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan sebuah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan bagi penyesuaian diri secara baik dan maksimum di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Konsep bimbingan itu sendiri merupakan upaya pencegahan yang dilakukan konselor terhadap permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Bimbingan juga ditafsirkan sebagai upaya pengembangan kompetensi konseli, pengembangan kemampuan konseli sebagai upaya preventif. Dan konseling adalah upaya pemberian bantuan terhadap seseorang yang membutuhkan agar individu tersebut dapat mengembangkan potensinya secara optimal, mampu mengatasi permasalahannya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Konseling sendiri merupakan upaya penyelesaian masalah yang bersifat kuratif. Jika bimbingan diberikan kepada semua siswa atau peserta didik, namun konseling diberikan kepada siswa yang bermasalah. Situasi hubungan dalam bimbingan dan konseling dilakukan oleh profesional, yaitu konselor dan para profesional. Para profesional ini adalah lulusan S1 bimbingan dan konseling yang bisa dikatakan profesional dan menempuh pendidikan profesi konselor dan pendidikan profesi bimbingan dan konseling. Persyaratan hubungan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dari sikap ada rasa empati, kongruens, genuine, keutuhan konselor, positif regard, mampu menerima konseling apa adanya, dan permasalahan-permasalahan teknis dari hal pra-konseling, tempat konseling, prosedur-prosedur bantuan yang diberikan, strategi dan teknik konseling yang diberikan kepada konseling. Karakteristik hubungan dalam bimbingan dan konseling, satu adalah ada harapan antara konseli dan konselor. Kita tahu bahwasanya konselor adalah profesional, orang yang profesional dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Konseli adalah orang yang profesional pada dirinya sendiri. Pelaksanaan konseling bisa berhasil jika ada keinginan dari konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi, ada keinginan konseling untuk menyelesaikan masalah, bisa dikatakan berhasil. Jika konseling tidak mempunyai keinginan menyelesaikan masalah, maka pelaksanaan konseling tidak akan bisa berhasil. Maka konselor harus bisa menyadarkan kebutuhan penyelesaian masalah bagi konseli. Yang kedua adalah rasa keterbukaan masing-masing pihak. Ada rasa keterbukaan antara konseli dan konselor, ada rasa kepercayaan di situ. Yang ketiga adalah saling menghargai antara profesi konselor sebagai orang yang melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, dan konseli adalah orang yang mempunyai kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang keempat adalah persetujuan bersama antara konselor dan konseli, ada kontrak persetujuan bersama terhadap pelaksanaan layanan konseling dari awal sampai akhir. Yang kelima adalah adanya kebutuhan konseli untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang keenam, terciptanya rasa aman antara hubungan pelaksanaan konseling. Konselor harus menanamkan rasa kepercayaan kepada konseli, bahwasanya ketika konseli mengungkapkan permasalahannya, konselor bisa menjaga rahasianya. Konselor menerapkan asas kekeluargaan,
asas kebersamaan terhadap pelaksanaan konseling antara konselor dan konseli. Yang ketujuh, adanya kerjasama yang baik. Konselor harus bisa menerapkan teknik, strategi, prosedur konseling yang baik pada konselingnya, dan konseli harus bersedia untuk mengungkapkan masalahnya dengan jujur apa adanya. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada pengubahan atau penyelesaian permasalahan. Faktor pendukung dan penghambat proses bimbingan dan konseling. Faktor pendukungnya adalah rapport. Adalah hubungan yang saling harmonis antara konselor dan konseli, cocok sesuai antara konseli dan konselor. Maka penggunaan rapport dilakukan di awal pelaksanaan konseling. Konselor dan konseli harus saling terbuka. Konselor harus bisa membangun hubungan yang mengandung rasa kepercayaan antara konseli dan konselor. Di fase awal ini, mungkin konselor dan konseli mengalami fase kontemplasi atau saling menilai bagaimana keadaan konseli saya, bagaimana saya mengungkapkan permasalahan konseli kepada konselor. Nah, tentu dimulai dengan rasa persetujuan, kesejajaran, egalitarisme, kesukaan dan persamaan antara konseli dan konselor. Faktor penghambat adalah resistensi, tertutup, tidak mau terlibat. Gejala-gejala diam, formal, enggan bicara, defensif, menghindar atau membantah, tetap merahasiakan. Sebab-sebab biasanya ditengarai adanya dihadirkan secara paksa. Jadi konselor dihadirkan secara paksa. Konselor kaku atau ruang bimbingan dan konseling kurang mendukung pelaksanaan konseli. Faktor pribadi, mungkin konseli orang yang angkuh, sulit berbagi dan tidak percaya pada konselor. Maka pembangunan hubungan yang baik di sesi awal atau rapport itu harus benar-benar dibangun antara konseli dan konselor, sehingga ketika masuk di tahap-tahap selanjutnya, tahap 2, tahap 3, itu bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Jika tahap pertama belum berhasil, maka jangan sampai menuju ke tahap selanjutnya. Sama halnya mustahil itu namanya. Persyaratan sikap yang harus dipunya, yaitu konselor harus punya empati. Empati adalah berarti memiliki kebersamaan dengan konseli, dan sebagaimana akibatnya akan dapat menciptakan suasana yang saling mempercayai antara konselor dan konseli. Empati menunjukkan bahwasanya konselor ikut merasakan apa yang dirasakan konseli. Konselor ikut merasakan bagaimana problematika kehidupan konseli dalam menangani permasalahannya. Yang kedua adalah konselor adalah genuine, yaitu keintegrasian, keutuhan, atau ketulusan seorang konselor sebagai individu yang bersedia mencurahkan sepenuh hatinya, sepenuh tenaganya untuk menyelesaikan permasalahan konseli. Dan yang ketiga adalah positive regard, tidak menilai dan tidak menguasai konseli, dan menerima konseli apa adanya. Bagaimana keadaan konseli diterima dengan apa adanya, tidak pandang pilih. Walaupun konseli keadaannya seperti ini, konselor harus lahir sebagai seorang pribadi yang bersedia membantu menyelesaikan permasalahan konseli. Persyaratan teknis meliputi 1. Kontak mata. Bagaimana kontak mata konselor melihat konseli dengan sebaik-baiknya. Olah badannya. Posisi badan konselor untuk menjadi seorang penolong yang baik dengan bagaimana? Posisinya tegak, melihat konseli dengan tatapan mata yang bagus, yang bisa menerima keadaan konseli. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, pertemuan selanjutnya tentang bagaimana bahasa tubuh, kontak mata, dan kualitas vokal. Seorang konselor harus bisa menjaga kualitas vokalnya dengan baik. Tidak terlalu tinggi volumenya, tidak terlalu rendah, tapi meneduhkan dan tidak menyelah
Jadi ketika konseling mengutarakan masalahnya, konselor tidak boleh memotong pembicaraan konseling. Biarkan dia berbicara. Dan setelah dia bicara, kita melakukan interpretasi dari apa yang sudah disampaikan oleh konseling. Yang kedua adalah respon minimal, ungkapan pendek untuk menunjukkan bahwa konselor memperhatikan isi dari pembicaraan konseling. Misalnya, ya, saya memahami apa yang kamu rasakan. Lalu bagaimana setelah ini? Gitu ya. Memberikan respon minimal ketika konseling mengutarakan permasalahannya. Oh iya, Bapak saya paham terhadap permasalahanmu. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan kamu pilih? Nah, contoh dari ilustrasi olah badan dikatakan dengan model penempatan proses konseling mungkin bisa seperti ini contohnya ya. Ilustrasi pendekatan antara konseling dengan konselor mungkin bisa seperti ini. Dengan kondisi yang rileks, tidak tegang, saling memperhatikan, lahir asas kekeluargaan, kebersamaan antara konselor dan yang ketiga adalah refleksi isi, mendengarkan secara sesama untuk kemudian isi pembicaraan konseling diungkapkan kembali dalam kemasan bahasanya konselor. Jadi ketika konseling mengutarakan permasalahan panjang lebar kita dengarkan, setelah itu kita refleksi isinya, kita simpulkan. Oh, jadi permasalahan Anda tidak mau masuk di mata pelajaran matematika itu karena Anda takut ya karena adanya PR. Nah, itu merupakan refleksi isi dari apa yang sudah disampaikan panjang lebar tadi. Jangan sampai refleksi isi ini malah yang disampaikan konselor semakin banyak, tapi tidak boleh seperti itu, tapi semakin ringkas. Jadi konseling mengutarakan panjang lebar, konselor meringkas apa yang disampaikan oleh konseling. Yang keempat adalah refleksi perasaan. Memformulasikan perasaan konseling dalam bahasa yang dikemas oleh konselor. Jadi ketika konseling kelihatan menangis atau bersedih, kita harus menampilkan bahwasanya kita itu merasakan kesedihan konseling. Itu namanya refleksi perasaan. Refleksi isi dan perasaan kombinasi antara 3 dan 4, konselor secara sekaligus mengungkapkan ekspresi isi yang keluh kesah konseling tadi dari awal sampai akhir, dan konselor merefleksi perasaan dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh konseling. Yang keenam adalah bertanya. Bila ada yang kurang dipahami oleh konselor dari ungkapan yang dikemukakan oleh konseling, maka konselor memperkenankan untuk bertanya. Jadi tujuan bertanya adalah menjelajah lebih banyak tentang diri konseling yang masih belum dipahami oleh konselor. Yang kedua adalah menspesifikasikan pertanyaan yang diungkapkan oleh konseling agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang situasi yang dihadapi oleh konseling. Syarat pertanyaan adalah kalimat terbuka. Sekedar ingin tahu, oh, jadi apa yang menyebabkan Anda tidak mau mengikuti pelajaran matematika? Nah, jadi apa kira-kira yang menyebabkan Anda tidak mau bersekolah lagi? Nah, kalimat terbuka. Hanya sekedar ingin tahu. Gunakan kata tanya apa, bagaimana, dan hindarkan kata tanya mengapa. Ya, menghindarkan defend mechanism atau mekanisme pertahanan itu. Yang ketujuh adalah penyimpulan, yaitu upaya merangkum intisari dari pertanyaan-pertanyaan konseling selama proses hubungan berlangsung. Tujuan dari penyimpulan agar konseling tahu bahwa konselor mencoba memahami kerangka masalah yang dialami konseling. Yang kedua, menyetarakan kerangka berpikir antara konseling dengan konselor. Menjadikan konseling semakin menghayati permasalahan yang dirasakan. Jadi ketika sudah mengakhiri akhir pertemuan atau di tengah-tengah pertemuan, konselor menyimpulkan, oh begini ya permasalahan Anda itu karena ini. Atau di akhir pertemuan, baik pertemuan kita hari ini
kita sudah membahas masalah ini, nanti pertemuan ke depan kita membahas permasalahan yang akan Anda selesaikan terhadap ini. Mungkin begitu. Yang kedelapan adalah reframing, mengubah cara pandang. Jadi upaya untuk membantu konseling melihat sisi lain dari masalah yang dihadapi. Mencari sisi positif apa yang dicari hikmahnya dan mencoba membantu konseling mengenai alasan bertahan dengan masalahnya. Contohnya, saya pikir Anda itu orang mampu kok. Saya rasa Anda bisa kok menyelesaikan pelajaran matematika. Mungkin karena Anda kurang berusaha. Saya yakin Anda tuh orangnya ganteng kok. Anda bukan orang yang jelek, tapi Anda orang yang tampan. Mungkin cobalah besok rambutnya dirapikan atau bagaimana. Cobalah besok belajar yang rajin. Tanya kepada temennya yang nggak paham. Gitu. Itu reframing, mengubah cara pandang yang seakan-akan konselor itu merasa, oh teman-teman saya itu jahat sama saya. Saya rasa tidak kok, banyak temanmu yang baik sama kamu. Saya rasa tidak kok, kamu itu orang yang pintar, tapi mungkin karena kamu kurang belajar, jadi kamu tidak mampu. Coba, saya tanya pada kamu kalau belajar satu hari berapa jam? 5 menit Pak. Nah, cobalah nanti ditambah belajarnya jadi 15 menit atau 10 menit dalam sehari. Ini mengubah cara pandang. Yang ke-9 adalah konfrontasi, ditujukan untuk membuat konselor sadar bahwa ada inkonsistensi dari informasi yang diberikan kepada konselor. Kadang konselor itu merasa bahwasanya ketika menghadapi konselor, dia merasa, ya sudah Pak, saya pasrah lah Pak, apa yang Bapak sampaikan kepada saya terima. Nah, jadi itu harus dikonfrontasi. Tidak. Yang mengetahui dirimu adalah kamu sendiri. Saya hanya membantumu untuk menyelesaikan masalahmu. Nah, itu bentuk konfrontasi. Jadi, bagaimana konselor bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil ketika melaksanakan konseling? Konselor hanya membantu memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah. Tapi, titik permasalahan itu yang menyelesaikan adalah konselor itu sendiri. Yang ke-10 adalah mengubah keyakinan yang salah. Mengenalkan pada konselor bahwa ada kalanya masalah bersumber pada keyakinan yang dimiliki, yang tidak rasional dan perlu diluruskan. Jadi, ada contohnya konselor, Pak saya ini hitam. Enggak, Anda itu lebih putih daripada temanmu yang namanya Yasin itu. Pak saya gendut. Enggak. Anda itu lebih langsing daripada orang yang lebih gendut. Saya pendek Pak. Enggak, Anda itu lebih tinggi daripada Ucok Baba. Itu mengubah keyakinan yang salah. Jadi ketika mengubah keyakinan ini, konselor mengcounter keyakinan yang disesuaikan dengan kondisi konselor saat ini dan merupakan cara yang membuat konselor menjadi sehat kembali. Nah, contoh ya, ini ada sebuah keyakinan irasional dilawan dengan keyakinan rasional. Aku seharusnya tidak berbuat salah. Setiap aktivitas punya peluang untuk salah, dan itu lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Seharusnya saya selalu bahagia. Ada suatu saat bahagia, ada suatu saat sedih. Nah, orang lain membuatku marah, bukan orang lain yang membuat marah, tapi aku memang tidak marah. Mencoba selalu membuat orang lain senang. Tidak semua orang membuat konsep yang sama tentang sesuatu yang membuat. Nah, exploring option atau menjabarkan pilihan, yaitu membantu konselor mengemukakan rencana penyelesaian yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Konselor membantu menjabarkan sisi positif dan negatif dari pilihan yang diambil. Mengambil tindakan. Jadi, jika konselor tidak punya alternatif dalam penyelesaian masalah, maka konselor mengambil tindakan untuk membantu konselor menyelesaikan masalah yang dialami. Teknik untuk mengambil tindakan ini akan dibahas di bagian berbagai pendekatan dalam konseling. Dalam berbagai macam teori-teori konseling, tentu ada teknik dalam pengambilan tindakan. Nah, model pemberian bimbingan atau konseling bisa dilakukan secara diskusi atau dinamika, ceramah, program, homeroom, sosio-psikologis, drama, dan metode tegas.